Salam pedagogik. Semangat! Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita agar kita bisa mengoptimalkan kesempatan ini untuk belajar bersama di Forum Kelas 2 PPG Universitas Negeri Malang. Dan tentunya tetap harus menjalankan peran sebagai pendidik yang berintegritas, inovatif, untuk mempersiapkan generasi abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok G untuk mempresentasikan hasil kelompok kami di Pedagogik 3, kegiatan belajar 1 tentang metode pembelajaran STEM. Ya, langsung ke inti materi. Di dalam modul yang sudah kita baca bersama, kita mengerti bahwa metode pembelajaran STEM itu merupakan gabungan dari 5 mata pelajaran, yaitu sains atau IPA, teknologi atau ilmu teknologi, engineering atau ilmu teknik, art atau seni, dan matematik atau matematika, di mana kelima mata pelajaran tersebut memiliki pembahasan tersendiri. Selanjutnya yaitu tentang model pendekatan dari proses pembelajaran STEM itu sendiri. Menurut kelompok kami, proses pembelajaran STEM ini lebih mengacu pada proses pembelajaran K13 yang sekarang kita laksanakan, di mana terdapat mata pelajaran tematik, yang di dalamnya terhimpun beberapa mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 model pendekatan dari proses pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu proses pendekatan silo. Proses pendekatan silo atau model pendekatan silo ini menekankan pada pembelajaran yang terpisah dengan tujuan agar peserta didik lebih memahami mata pelajaran yang kita berikan. Kemudian kita diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran kepada peserta didik kita. Saya ambil contoh mata pelajaran matematika, di mana kita tahu bahwa matematika sekarang ini tidak terhimpun dalam pembelajaran tematik. Model pendekatan yang kedua yaitu model pendekatan embedded, di mana dalam model pendekatan ini kita boleh menghubungkan mata pelajaran yang kita ajarkan dengan mata pelajaran lain, tetapi kita tidak diberikan wewenang untuk membahas lebih dalam atau memberikan penilaian terhadap mata pelajaran tersebut. Misalnya saja, saya sebagai guru matematika, hari ini akan membahas tentang pembagian atau penjumlahan sebuah bangun ruang. Saya bisa saja menghubungkan mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi saya tidak memiliki wewenang untuk menjelaskan lebih detail tentang pelajaran agama Islam, atau bahkan memberikan penilaian atau evaluasi dari mata pelajaran agama Islam itu sendiri. Model pendekatan yang ketiga, yaitu model pendekatan integritas. Model pendekatan integrated. Di mana dalam model pendekatan ini kita menggabungkan setidaknya 2 mata pelajaran. Namun peserta didik tidak mengetahui atau seolah-olah pelajaran tersebut itu adalah satu. Misalnya saja dalam mata pelajaran tematik yang sekarang kita himpun. Mata pelajaran tematik, di dalamnya terdapat 5 mata pelajaran lain. Diatur sedemikian hingga rupa sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Tanpa disadari oleh anak
bahwa di dalam mata pelajaran tematik tersebut yang sepertinya satu tetapi terhimpun 5 mata pelajaran yang lainnya. Setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan dan fungsi. Begitu juga dengan metode pembelajaran STEM ini. Adapun tujuan dan fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membahas dulu kenapa sih harus menggunakan metode pembelajaran STEM. Ternyata, tantangan kerja di masa depan, semua sumber daya manusia dituntut memiliki skill STEM sendiri. Sehingga kita sebagai tenaga pendidik harus mempersiapkan anak didik kita. Selanjutnya, tentang tujuan dari pembelajaran STEM. Secara garis besar, tujuan dari pembelajaran STEM ini adalah untuk mengasah literasi yang berdasarkan dengan pendekatan STEM. Manfaat literasi STEM ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat yang diberikan kepada peserta didik dan manfaat yang didapat oleh pendidik. Bagi peserta didik, literasi berfungsi untuk mengembangkan kehidupannya. Dan bagi peserta didik adalah memunculkan kompetensi dan kreativitas dalam memberikan proses pembelajaran. Poin ketiga, tentang fungsi dari pembelajaran STEM ini. Secara garis besar, fungsi dari pembelajaran STEM adalah untuk menerapkan pemahaman akan persaingan dunia kerja yang membutuhkan bidang STEM yang saling terkait. Di masa depan, sudah dikatakan di awal bahwa seluruh sumber daya manusia dituntut untuk memiliki STEM. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik, selain harus mempersiapkan anak untuk siap menghadapi era abad 21 dengan berbagai macam teknologi, kita juga harus membekali anak didik kita dengan kemampuan dasar STEM sendiri. Selanjutnya membahas tentang prinsip pembelajaran STEM. Terdapat 6 poin yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran STEM ini, di mana ke-6 poin tersebut saling berhubungan. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip motivasi, di mana kita sebagai seorang pendidik memberikan motivasi kepada anak didik kita dengan memberikan sebuah masalah sesuai dengan topik yang terjadi di masa kini. Misalnya saja di era pandemi ini, kita bisa memasukkan era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh ini sebagai salah satu contoh model pembelajaran STEM kita. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Kita sebagai pendidik memberikan stimulus kepada peserta didik kita dengan cara menelaah, membandingkan, dan mengandaikan masalah yang telah kita berikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung, atau kita membantu peserta didik kita untuk menguji coba rancangan yang telah mereka buat. Prinsip yang keempat adalah prinsip pengulangan atau remedi. Artinya, jika hasil dari anak didik kita tidak sesuai atau di bawah standar yang kita berikan, maka berilah kesempatan kepada anak didik kita untuk mengulang sampai ia benar-benar memahami apa yang dimaksud. Prinsip yang kelima, yaitu prinsip tantangan, di mana kita memberikan contoh untuk menemukan sebuah konsep. Prinsip yang keenam adalah prinsip balikan dan penguatan, di mana di dalamnya terhadap reward kepada mereka yang telah berhasil dan mengadakan evaluasi dari proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem pembelajaran dari STEM.
Secara garis besar, sistem pembelajaran mengacu pada problem-based learning, di mana dari proses pembelajaran ini memiliki ciri-ciri. 1. Peserta didik dihadapkan pada sebuah masalah. Hal ini digunakan untuk memacu motivasi peserta didik agar dia respon atau tertarik dengan materi yang telah kita berikan. Ciri yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan dengan cara berkelompok. Ciri yang ketiga, permasalahan yang diberikan disesuaikan dengan topik yang sekarang ada di dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran STEM. Berikut ulasan tentang 5 tahapan atau 5 fase yang terjadi dalam pembelajaran STEM. Kelima fase tersebut merupakan fase yang saling berhubungan. Artinya, fase ini saling terikat dan tidak boleh ada yang tidak dilaksanakan. Adapun 5 fase pembelajaran STEM tersebut adalah 1. Fase orientasi peserta didik pada masalah. Di dalamnya, pendidik harus melibatkan seluruh peserta didik kita ke dalam sebuah masalah yang mengacu pada literasi dan pembelajaran abad 21. Fase yang kedua disebut dengan fase pengorganisasian peserta didik. Setiap peserta didik kita arahkan untuk mengidentifikasi masalah. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kita sebagai pendidik ditugaskan untuk membantu mengumpulkan informasi yang sesuai dengan proses eksperimen, pengumpulan data, dan penyusunan hipotesa. Fase yang ketiga, mengembangkan dan menghasilkan karya. Kita sebagai pendidik bertugas untuk membantu menyiapkan peserta didik dalam mempresentasikan hasil karyanya. Fase yang terakhir disebut dengan fase menganalisis serta mengevaluasi dari proses pemecahan masalah. Kita membantu peserta didik kita untuk merefleksi dan mengevaluasi proses-proses yang telah dilaksanakan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran yang berpusat pada proyek. Dalam hal ini sebenarnya mengacu tentang ciri-ciri dari proses pembelajaran STEM itu sendiri, di mana ciri pembelajaran STEM yang pertama adalah 1. Permasalahan yang diberikan oleh pendidik harus disesuaikan dengan topik nyata atau up to date. Yang kedua, sebagai pendidik, kita tidak boleh langsung memberikan jawaban atas sebuah permasalahan, tetapi kita dituntut untuk mengarahkan peserta didik kita meneliti, memilih, mendesain dari sebuah problem solving. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempresentasikan dan mengevaluasi. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah sesuai dengan materi pedagogik pertama, bahwa kita harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan melihat kondisi peserta didik kita. Demikian penjelasan ringkasan dari kelompok G tentang pedagogik 3 kegiatan belajar 1. Semoga teman-teman bisa memberikan masukan atas apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.